Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita balik lagi diskusi pintar bersama dosen. Nah, kali ini kita akan membahas terkait feminisme yang saat ini lagi rame nih Bu, kita diskusikan sebagai wanita. Memilih menikah atau melanjutkan kuliah nih, karena kesetaraan gender ini banyak sekali wanita-wanita di luaran sana mungkin ya yang bingung memilih. Kira-kira setelah aku SMA atau setelah aku S1 gitu ya, aku memilih melanjutkan S2 atau menikah nih, karena untuk orang-orang Indonesia, di budaya Indonesia itu sendiri kita mengenal bahwa perawan tua ya Bu ya, perawan tua di Jawa itu jenenge perawan tua rek. Jadi perawan tua itu sendiri ketika wanita usianya di atas 25 tahun. Biasanya cut-off-nya itu 25 tahun kan Bu. 25 tahun tapi belum menikah gitu kan. Sedangkan kita berdua ini sama-sama background menikahnya itu di usia yang anggapannya cukup tua ya, di 27 tahun nih. Setelah kita menyelesaikan studi S2 kita gitu. Nah, jadi kita akan sharing terkait itu. Nah, pertama nih, Bu Zain kan cerita bahwa ketika ingin melanjutkan S2 itu kan ada pro kontra di keluarga itu. Betul. Ya, jadi keluarganya cenderung kontra mungkin ya, karena lebih pengen Bu Zain menikah daripada melanjutkan S2. Itu gimana ceritanya Bu, kalau boleh diceritakan? Jadi setelah S1 ya, S1 itu memang ya notabene saya mungkin orang desa ya, jadi orang tua memang orang desa, tinggal di desa, sehingga stigma berpikirnya itu mungkin di sana gitu. Jadi setelah S1 itu semuanya itu harusnya sudah menikah, seringnya begitu. Atau mungkin bahkan lulus SMA begitu posisi sudah menikah. Lah, ketika belum selesai S1 karena saya belum di posisi ingin menikah atau mungkin belum menemukan sosok yang belum menemukan tambatan hati sehingga saya itu sounding ke orang tua terus gitu. Jadi pas ketika saya di posisi misalnya saya sambil masak-masak bareng atau mungkin ngobrol-ngobrol bareng, saya selalu ngomong sama ibu saya, terutama saya pengen S2. Saya nanti kalau S2 saya tak mandiri, saya nanti tak S2 saya tak bekerja sendiri gitu dan sebagainya. Meskipun ibu saya sih di posisi mesti kamu menikah dulu deh gitu. Kan otomatis dapat dipastikan bahwasanya kuliah saya nggak akan lanjut gitu, sehingga saya memang di posisi nggak menikah dulu, karena bagaimana saya harus lulus S2, harus sekolah S2 gitu. Kan ini S1 semester 6 itu kan udah kepikiran buat S2. Nah, kenapa akhirnya memilih S2 dibandingkan untuk menikah? Sedangkan banyak sekali wanita-wanita, mungkin anak-anak zaman sekarang ya, yang membayangkan bahwa mending memilih menikah daripada ruwet dengan S2 atau sekolah lagi gitu. Gimana Bu terkait itu? Saya tuh sebenarnya suka belajar. Dalam artian bukan suka belajar yang enggak juga. Saya tuh suka sesuatu yang baru. Dan saya seringnya tertantang untuk sesuatu yang baru. Maka kenapa saya ambil akuntansi setelah S1 manajemen? Karena saya tuh seringnya tertantang. Sebenarnya suka tantangan mungkin ya, bukan suka belajar kali. Salah berarti ya. Penyuka tantangan nih, ternyata cewek-cewek penyuka tantangan-tantangan baru yang akhirnya memilih untuk kuliah aja deh daripada menikah gitu. Artinya menurut Bu Zen ya, menikah itu perlu kesiapan. Jadi pada saat itu Bu Zen lebih siap untuk menerima resiko-resiko menjalani S2 daripada menjalani pernikahan itu sendiri gitu maksud. Lu betul. Itu saya cukup siap untuk S2 daripada untuk menikah. Bagi saya itu menikah itu
bukan takut ya, tapi bener-bener di posisi belum siap. Gitu. Pada saat itu ya, pada saat itu belum siap. Yang akhirnya menikah setelah S2 karena merasa mungkin aku akan lebih siap nih ketika aku menyelesaikan S2 aku terlebih dahulu gitu ya Bu ya. Betul. Karena menurut saya itu ketika di posisi saya masih di S2 atau mungkin setelah S1 terus saya menikah, habis itu S2, bagi saya itu kayaknya S2 saya nggak akan selesai deh bagi saya loh ya. Iya. Banyak sih di luar sana yang dia bisa menikah sambil melanjutkan studi gitu, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau bagi saya pribadi kayaknya saya akan entah keteteran atau apapun itu gitu. Jadi saya mending ambil S2 dulu deh. Iya, karena takut resiko-resiko kalau misalkan hamil atau suaminya nggak merestui atau gimana gitu. Soalnya saya punya temen nih, dia sudah menikah hamil gitu kan, hamil muda ketika S2, dan itu mesti dia yang banyak hal sehingga dia itu ambil cuti dan sebagainya, dan itu cukup menjadi sebuah menjadikan saya alasan-alasan melihat hal seperti itu. Saya mantap nih untuk tidak menikah dulu, tidak melanjutkan menikah gitu. Nah gitu ya guys, sebenarnya banyak sekali pilihan hidup yang bisa kalian kalian pilih itu ya sebagai wanita. Jadi apapun pilihan kalian itu percaya aja tapi bertanggung jawab gitu ya Bu ya. Kalau memang memutuskan untuk melanjutkan studi S2 ya selesaikan S2-nya dulu baru menikah gitu ya. Kalau memang memutuskan untuk menikah, pastikan bahwa kita benar-benar sudah siap untuk menjalani pernikahan itu sendiri gitu ya Bu ya. Harus kayak gitu kan, kita harus perlu kesiapan itu. Ya dadah nggak apa-apa tapi kan siap gitu. Iya benar. Dengan segala kesiapan yang ada, dengan segala resiko yang ada, yang akhirnya kita berdua itu sama-sama memilih untuk lebih memilih untuk melanjutkan studi. Jadi buat kalian-kalian di luar sana, buat teman-teman di luar sana yang mungkin lebih memilih untuk ingin melanjutkan S2 atau melanjutkan menikah, silahkan aja. Yang penting kalian itu merasa siap atas segala resiko pilihan hidup yang kalian akan pilih gitu ya. Sedangkan banyak orang-orang di luar sana yang mungkin ngikuti teman-temannya atau takut dijudge gitu Bu. Betul, iya. Nah itu kesiapan mentalnya untuk saya takut dijudge orang lain karena saya memilih S2 gitu, sedangkan nggak menikah. Untuk merilis ketakutan itu gimana Bu? Tips-tipsnya dari Bu Zain nih? Lebih banyak teman aja. Lebih banyak teman dalam artian teman yang sefrekuensi, karena dengan teman yang sefrekuensi itu kita lebih saling menguatkan gitu loh. Ketika ada teman yang sama-sama S2 dulu misalnya gitu, itu coba aja cari teman-teman yang seperti itu, circle seperti itu yang menjadikan kita berpikir positif bahwasanya kuliah S2 dulu gitu, itu it's okay gitu. Sama aja dengan yang misalnya menikah dulu ya. Itu juga coba cari pertemanan yang seperti itu, sehingga kita mikirnya nggak, waduh bener kata teman saya nih kemarin yang harusnya S2 dulu dan sebagainya. Tidak di posisi itu, dia akan saling menguatkan untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Tapi kan kalau pernikahan kan nggak pernah selesai ya. Iya betul, sedangkan kuliah itu cuma 2 tahun gitu maksudnya. Jadi selesainya. Ya, pastikan untuk menikah terutama ya, untuk menikah pastikan dengan segala kesiapan kalian itu pastikan, terutama untuk menikah ya, pastikan memilih pasangan yang benar mungkin Bu ya. Bener pasti Bos gimana? Kan jadi gitu ya pertanyaannya. Itu bener gitu kan. Itu mungkin kita bisa jadikan video berikutnya ya Bu ya. Tips memilih suami gitu ya. Tips memilih suami, sedangkan kalau memilih pilihan hidup kuliah atau menikah kan hanya sekedar aku memilih kuliah atau menikah. Kalau memilih menikah, nah baru pilihannya itu ke suami yang kayak apa nih gitu. Suami yang seperti apa? Nah iya, suami yang seperti apa. Mungkin kita akan diskusikan itu memilih suami seperti apa. Nggak cuma memilih jurusan ya guys. Memilih suami. Memilih suami itu wajib ya ketemunya ya. Iya. Jadi jangan asal gitu loh. Iya. Asal ketemu cowok ganteng ya wes. Iya. Ketemu cowok kaya ya wes, kan nggak disposisi. Sedangkan memilih jurusan aja ada tips-tipsnya. Masa memilih suami nggak ada gitu kan ya? Yang dia nggak ada selesainya. Nah iya benar. Sepanjang masa
cinta bersama suami kita ya, harapannya kayak gitu ya Bu ya. Nah, diskusi ini semoga bisa membantu kalian untuk memilih kalian akan melanjutkan ke pernikahan atau ke jenjang perkuliahan lanjutan yaitu studi S2. Buat kalian-kalian ini jangan pernah takut ya Bu ya untuk melangkah apapun itu pilihan hidup kalian. Yang pasti buat wanita-wanita Indonesia semangat ya guys. Apa pesannya buat wanita Indonesia dalam memilih pilihan-pilihannya Bu? Pesannya cuma satu sih, apapun yang menjadi sebuah keputusan, apapun keputusan yang kalian ambil, yakinilah bahwasanya itu adalah keputusan yang terbaik. Jangan pernah menganggap bahwasanya keputusan, aduh kenapa nggak begini, nggak. Yakinilah bahwasanya keputusan yang kita ambil apapun itu adalah keputusan yang terbaik buat kita. Jadi semoga apapun pilihan kalian benar-benar yang terbaik untuk kalian. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam menentukan pilihan hidup apa yang selanjutnya akan kalian pilih gitu ya. Terima kasih. Kalau gitu besok-besok kita akan ngasih tips buat memilih suami ya guys. Pantengin terus channel ini, pantengin terus, subscribe-nya di sini nanti, atau like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka, komen aja mau diskusi tentang apa nih kita. Jadi nanti saya akan diskusi dengan Bu Zain terkait pertanyaan-pertanyaan kalian. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.